Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 TK18C ingin mempresentasikan tugas proyek akhir aplikasi pengelolaan data nilai siswa. Yang pertama itu pendahuluan. Tujuan dokumen ini merupakan spesifikasi dari perangkat lunak aplikasi pengelolaan data nilai siswa. Di dokumen ini mendefinisikan beberapa kebutuhan yang harus tersedia di aplikasi yang dapat dikembangkan. Lingkup masalahnya, dalam aplikasi pengelolaan data nilai siswa dikembangkan dengan tujuan untuk membantu menginput data nilai siswa, menyimpan data dan juga nilai siswa, membantu para guru agar lebih mudah dalam menginput nilai-nilai siswa. Deskripsi umum dokumen. Secara umum dokumen SKPL ini terbagi atas 3 bagian utama. Bagian pertama yaitu pendahuluan yang berisi penjelasan yang mencangkup tujuan pembuatan SKPL, ruang lingkup, masalah, perkembangan perangkat lunak tersebut. Bagian kedua adalah deskripsi keseluruhan yang berisi penjelasan secara umum aplikasi ini yang akan dikembangkan meliputi fungsi-fungsi dari sistem, karakteristik, sampai batasan dalam penggunaan perangkat lunak ini. Bagian ketiga yaitu spesifikasi rinci kebutuhan yang berisi penjelasan kebutuhan aplikasi yang akan dikembangkan secara lebih rinci. Deskripsi keseluruhan. Perspektif produk ini, aplikasi ini menggunakan sistem berbasis web. Data yang diinputkan berupa data siswa dan juga nilai siswa. Ada juga data guru dan data mata pelajaran. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu meringankan para guru untuk menginput data dan juga nilai siswa, dan juga aplikasi ini berjalan pada platform PC. Jadi dalam fungsi produk, fungsi ini dapat fungsi tampil data nilai siswa untuk menampilkan data siswa yang sudah sebelumnya diinput, fungsi tampil nilai siswa untuk menampilkan nilai siswa dan keseluruhan mata pelajaran yang diikuti, dan juga fungsi cetak data atau nilai siswa untuk mencetak hasil dari belajar siswa tersebut. Karakteristik pengguna ini, karakteristik dari pengguna aplikasi pengelolaan ini adalah pengguna dapat mengoperasikan di PC maupun laptop. Fitur-fitur sistem. Berikut ini adalah fitur-fitur yang ada pada aplikasi pengelolaan data nilai siswa, yaitu fitur tambah atau input data siswa dan juga fitur hapusnya. Yang kedua itu ada fitur tambah dan hapus untuk guru. Terus yang ketiga itu adalah tambah dan juga hapus mata pelajaran. Dan yang terakhir adalah fitur cetak untuk data siswa dan nilai siswa. Terus kebutuhan antarmuka eksternal. User interface itu antarmuka pemakai dapat dikembangkan berbasis web dan dapat dibuka melalui penjelajah situs atau web browser. Untuk hardware interface-nya, perangkat keras yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi ini adalah perangkat komputer atau PC dan juga laptop. Dan kebutuhan non-fungsionalnya, kebutuhan kinerja, aplikasi ini membutuhkan koneksi yang stabil untuk membuka situsnya. Dan juga kebutuhan keselamatan, apabila ada input data siswa ataupun penginputan nilai yang dilakukan. Kebutuhan keamanan. Keamanan data sangat dibutuhkan, maka dari itu akan ada backup secara berkala untuk mencegah hilangnya data nilai siswa tersebut. Atribut kualitasnya, aplikasi ini kompatibel dengan beberapa browser seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Netscape, dan lain sebagainya. Ya, pada slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Yang pertama adalah use case diagram. Di sini
dapat dilihat pada gambar kalau guru, wali kelas, kepala sekolah, dan admin diharuskan untuk login dulu. Nah, di sini guru mempunyai kewenangan sendiri, mempunyai sistem untuk input nilai akhir. Untuk wali kelasnya di sini mempunyai sistem absensi siswa, input nilai ekstra, input nilai akhir, dan cetak rapor. Nah, untuk admin sendiri, kami di sini memberi sistem mengelola laporan nilai, mengelola data pengguna, dan mengelola data master. Untuk kepala sekolah di sini mempunyai sistem melihat pengguna, melihat data master, dan melihat rapor. Dan untuk activity diagramnya dapat dilihat pada gambar juga bahwa dimulai dari admin. Admin mengelola data pengguna, lalu dia mengelola data master, dan dilanjutkan ke sistem guru untuk input nilai akhir. Nah, dilanjut lagi pada sistem wali kelas yang menginput nilai ekstra dan absensi siswa, yang akhirnya kembali lagi ke admin untuk dikelola laporan nilainya, dan di akhir dicetak raport pada sistem wali kelas. Sedangkan untuk kepala sekolahnya sendiri, dia hanya dapat melihat pengguna, melihat data master yang dibuat oleh admin, dan melihat raport yang dikelola admin juga. Selanjutnya pada sequence diagram dapat dilihat pada gambar bahwa di sini ada kepala sekolah itu hanya dapat melihat data master, melihat rapor, dan melihat data pengguna. Dan untuk adminnya, dia dapat mengelola laporan nilai, mengelola data pengguna, dan mengelola data master. Untuk wali kelasnya sendiri, dia diberi sistem absensi siswa, input nilai ekstra, cetak rapor, dan untuk guru sendiri hanya dapat menginput nilai akhir. Ya, selanjutnya proses modeling. Di sini ada diagram konteks dan data flow diagram. Yang pertama adalah diagram konteks. Dapat dilihat pada gambar diagram konteks. Di sini ada admin yang menginputkan data siswa, data guru, data mata pelajaran, dan data kelas, lalu masuk ke pengelolaan data nilai siswa kami. Lalu di sini wali kelas dapat meminta data siswa, data guru, data mata pelajaran, data kelas, dan nilai akhir siswa. Lalu wali kelas dapat menginputkan nilai. Nah, untuk outputnya kepada siswa. Nah, siswa dapat melihat nilai akhirnya. Lalu untuk kepala sekolah dapat melihat laporan nilai akhir. Selanjutnya data flow diagram. Di sini kami memakai data flow diagram level 1. Pada gambar dapat dilihat bahwa sama saja seperti diagram konteks. Hanya saja di sini lebih dijabarkan, mulai dari admin untuk menginput data siswa, data guru, mata pelajaran, data kelas, lalu masuk ke proses penginputan. Nah, outputnya itu langsung masuk kepada guru, dibagi-bagi kepada guru, kelas, mata pelajaran, siswa, lalu masuk kembali ke proses penilaian siswa. Yang utama adalah admin itu harus login dulu agar dapat menginput data. Nah, setelah diproses penilaian siswa, lalu masuk ke dalam folder nilai siswa, lalu baru dapat masuk ke sistem laporan. Nah, dari sistem laporan baru dapat keluar output untuk nilai akhir siswa, dan kepala sekolah dapat melihat laporan nilai akhir. Nah, siswa sendiri dan kepala sekolah harus login terlebih dahulu
agar dapat melihat nilai akhirnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rancangan antarmuka. Untuk menu login, di sini bisa dilihat di gambar, ada user sama password sama logonya. Selanjutnya untuk menu input nilai siswa bagian wali kelas, itu di situ ada menu tab utama, terus input nilai dan tampilkan nilai. Untuk menu input siswa bagian admin, di sini ada menu input siswa, input guru, input mapel, input kelas, dan tentang. Untuk bagian menu input guru bagian admin, di sini ada tab menu utama, input siswa, input guru, input mapel, input kelas, dan tentang. Slide selanjutnya adalah rancangan pengujian black box. Pada rancangan pengujian black box, untuk tabel pertama ada pengujian sistem dengan subjeknya siswa. Untuk sub ujinya ada login, lihat rapor, cetak nilai, ubah password, dan pengujian desain dan tampilan. Bukti ujinya ada verifikasi username dan password, lihat rapor sesuai semester dan tahun ajaran, mencetak nilai rapor sementara, dan mengubah password akun, dan pengamatan dari desain dan tampilan web. Untuk jenis pengujiannya jelas kami menggunakan adalah black box. Nah, pada tabel 2, pengujian sistem dengan subjek guru. Ujinya tidak jauh beda dengan pada subjek siswa. Pada uji ada login dengan bukti ujinya verifikasi username dan password, input nilai dengan bukti ujinya memasukkan nilai rapor siswa, ada lihat rapor, melihat nilai rapor siswa, ada cetak nilai untuk mencetak nilai rapor sementara, ubah password untuk mengubah password akun, dan pengujian desain dan tampilan. Itu bukti ujinya pengamatan dari desain dan tampilan web. Jenis pengujiannya pun sama dengan black box. Pada tabel yang ketiga ada pengujian sistem dengan subjek administrator. Nah, pada pengujian ini lebih banyak untuk sub-ujinya, yaitu ada login dengan bukti uji verifikasi username dan password, ada data mapel, KKM, dan lain-lain, yaitu dengan bukti uji insert tahun ajaran dan semester, insert mata pelajaran baru, dan insert nilai KKM. Terus ada data kelas dan wali dengan bukti uji insert kelas baru, atur kelas siswa, dan input wali kelas. Kemudian ada data siswa dengan bukti uji input data siswa, upload foto siswa, dan import data siswa. Kemudian ada data guru dengan bukti uji input data guru, upload foto guru, dan menentukan mata pelajaran dan kelas ajar. Lalu ada import data siswa juga. Kemudian ada cetak rapor, yaitu dengan bukti uji mencetak rapor siswa. Lalu ada reset dan ubah password, dengan bukti uji mengubah password user dan mengubah password admin. Kemudian terakhir ada pengujian desain dan tampilan, dengan bukti uji pengamatan dan desain dan tampilan web. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.